Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Raka dan Nadia tidak pernah bermimpi tentang rumah besar atau hidup berlebihan. Bagi mereka, cukup ada tawa di meja makan dan doa yang saling diaminkan setiap malam. Pagi-pagi, Raka berangkat bekerja dengan motor tuanya, sementara Nadia menyiapkan bekal sederhana yang selalu dibungkus rapi, seolah cinta ikut terlipat di dalamnya. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Raka, rumah yang dulunya hangat, penuh suara, dan tidak pernah kekurangan senyum. Namun, sejak ayah Raka pergi untuk selamanya, kehangatan itu perlahan memudar. Hari-hari setelah pemakaman terasa sunyi. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Kursi ayah Raka di ruang tengah dibiarkan kosong, seolah masih menunggu seseorang yang tak akan kembali. Di rumah itu, kini hanya tersisa Raka, Nadia, dan Bu Ratna, ibu Raka, dengan duka yang belum sempat diikhlaskan. Bu Ratna berubah. Jika dulu ia jarang mencampuri urusan rumah tangga anaknya, kini setiap langkah Nadia seperti berada dalam pengawasan. Cara Nadia memasak, membersihkan rumah, bahkan jam ia bangun pagi tak luput dari komentar. "Masaknya kebanyakan air," ujar Bu Ratna suatu pagi tanpa menoleh. Nadia hanya mengangguk. Ia memilih diam, mengira semua itu hanyalah bentuk kesedihan yang belum sembuh. Namun, hari demi hari, sikap itu semakin terasa menusuk. Setiap keputusan kecil selalu dipertanyakan. Setiap kesalahan seolah diperbesar. Nadia mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan ruang ujian yang tak pernah selesai. Raka merasakannya, meski ia tak selalu berani bersuara. Ia melihat mata istrinya yang kini lebih sering menunduk, senyumnya yang tertahan. Namun, ia juga melihat ibunya yang tampak rapuh, sering duduk lama di depan foto mendiang suaminya. Di antara keduanya, Raka berdiri, bingung, lelah, dan diam. Malam itu, saat lampu kamar dipadamkan, Nadia memeluk bantal lebih erat. Rumah yang dulu ia anggap tempat berteduh kini terasa asing. Ia tak tahu, perubahan ini baru permulaan dari luka yang jauh lebih dalam. Tanah pemakaman itu masih basah ketika mereka pulang. Hujan turun pelan, seakan ikut mengantar kepergian ayah Raka dengan kesedihan yang tak bersuara. Nadia menggenggam tangan suaminya erat, merasakan getar yang tak mampu ia tenangkan dengan kata-kata. Di rumah, tamu silih berganti datang melayat. Doa dipanjatkan, tahlil dibacakan, dan wajah-wajah penuh simpati memenuhi ruang tengah. Namun di balik ucapan belasungkawa, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang tak diucapkan, tapi terasa. Usai hari ketiga, saat rumah mulai sepi, Bu Ratna duduk di ruang tengah dengan wajah kaku. Di hadapannya, Raka dan Nadia duduk berhadapan. Suasana terasa berat, seolah udara pun enggan bergerak. "Ayahmu meninggalkan banyak urusan yang belum selesai," ucap Bu Ratna akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. "Termasuk soal harta." Raka mengangguk. "Aku tahu, Bu, tapi kita bisa bicarakan nanti. Sekarang masih suasana duka." Bu Ratna menarik napas panjang. "Justru sekarang harus dibicarakan, supaya tidak ada salah paham." Nadia menunduk. Ia merasa bukan tempatnya ikut dalam pembicaraan itu, namun namanya seolah menggantung di udara. Disebut atau tidak, tetap terasa hadir. Bu Ratna berdiri dan membuka lemari kayu tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan map coklat yang sudah lusuh. Map itu diletakkan di meja, tapi tak segera dibuka. "Dokumen-dokumen ayahmu ada di sini," katanya. "Tapi wasiatnya belum kita baca bersama." Raka menatap map itu lama. Ia merasa aneh, seolah benda sederhana itu menyimpan potensi untuk memecah keutuhan keluarganya. "Kita tunggu waktu yang tepat," ujar Raka hati-hati. Bu Ratna menatap Nadia sekilas. Tatapan yang singkat, namun cukup membuat dada Nadia mengeras. "Waktu yang tepat itu sekarang," kata Bu Ratna dingin. "Supaya semua jelas, tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan." Kalimat itu menggantung, menusuk tanpa menyebut nama.
Nadia menelan ludah. Ia tak mengatakan apapun, tapi hatinya mulai diliputi ketakutan yang tak ia pahami sepenuhnya. Malam itu, Raka dan Nadia kembali ke kamar dengan pikiran yang penuh. Map coklat di ruang tengah seolah menjadi saksi bisu bahwa duka belum selesai dan konflik baru sedang menunggu untuk dibuka. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, seperti angin dingin yang menyelinap lewat celah jendela. Nyaris tak kerasa, tapi membuat tubuh menggigil. Nadia mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Setiap pagi, saat ia menyapu halaman, Bu Ratna berdiri di teras, memperhatikan tanpa kata. Tatapan itu bukan tatapan seorang ibu yang membantu, melainkan seolah sedang menghitung kesalahan. Ketika Nadia selesai memasak, panci-panci diperiksa. Jika ada yang kurang, Bu Ratna menghela napas panjang, cukup keras untuk didengar. Dulu ayah Raka tidak suka masakan terlalu manis, ucapnya suatu hari, tanpa benar-benar mencicipinya. Nadia hanya mengangguk. Ia tidak berani menjelaskan bahwa resep itu kesukaan Raka. Ia takut setiap pembelaan justru dianggap perlawanan. Pengawasan itu perlahan berubah menjadi sindiran. Sekarang semua serba dicatat ya, kata Bu Ratna ketika melihat Nadia menuliskan pengeluaran rumah tangga. Takut nanti tidak kebagian. Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum tipis, namun Nadia merasakan panas di telinganya. Ia menunduk, pura-pura fokus pada buku catatan, sementara hatinya berdenyut tak karuan. Sejak pembicaraan tentang warisan, Bu Ratna semakin sulit ditebak. Setiap langkah Nadia terasa salah. Jika ia membantu, dianggap terlalu ingin tahu. Jika ia menjaga jarak, disebut tidak peduli. Raka sebenarnya melihat semua itu. Ia pernah menegur ibunya dengan nada halus, tapi jawabannya selalu sama. Ibu hanya menjaga apa yang menjadi hak keluarga, kata Bu Ratna. Kamu jangan buta hanya karena cinta. Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari yang ia tunjukkan. Namun Nadia yang menerima pantulannya paling menyakitkan. Malam hari, saat rumah sepi, Nadia duduk sendiri di dapur. Ia memandangi cangkir teh yang mulai dingin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan niat baik harus selalu dicurigai? Ia menikah dengan Raka karena cinta, bukan karena harta. Namun di rumah itu, kebenaran seolah tak lagi penting. Yang ada hanyalah prasangka yang tumbuh, subur oleh luka masa lalu yang belum sembuh. Di balik pintu kamar, Bu Ratna memandang foto mendiang suaminya. Ada ketakutan yang tak pernah ia ucapkan, takut kehilangan segalanya sekali lagi. Dan di tengah rumah yang sama, dua perempuan itu sama-sama merasa terancam, tanpa benar-benar saling mengenal. Raka merasa rumah itu semakin sempit, meski dindingnya tak pernah bergerak. Setiap sudut seolah menyimpan tuntutan, dan setiap langkahnya berujung pada kesalahan. Jika ia membela Nadia, ibunya diam. Diam yang dinginnya lebih menyakitkan daripada amarah. Jika ia menenangkan Bu Ratna, Nadia memilih mengalah dengan senyum yang tak lagi utuh. Raka sadar, setiap keputusannya selalu melukai salah satu dari mereka. Suatu sore, Raka pulang lebih cepat. Ia menemukan Nadia di dapur, menatap kosong ke arah kompor yang menyala tanpa panci. Ketika ia bertanya, Nadia hanya menggeleng pelan. Capek, jawabnya singkat. Kata itu sederhana, namun Raka tahu ada beban besar di baliknya. Malamnya, Bu Ratna memanggil Raka ke ruang tengah. Nada suaranya tegas, seperti biasa. Kamu sekarang berubah, katanya. Sejak menikah, kamu jarang mendengar ibu. Raka menarik nafas panjang. Aku hanya ingin adil, Bu. Adil? Bu Ratna tertawa kecil. Adil itu menjaga apa yang ayahmu bangun, bukan membiarkan orang lain ikut campur. Raka terdiam. Kata orang lain itu mengendap lama di kepalanya. Di kamar, Raka duduk di tepi ranjang, menunduk. Ia merasa gagal, sebagai anak, sebagai suami, dan sebagai pemimpin dalam rumah tangganya sendiri. Keputusan-keputusan kecil yang seharusnya mudah kini terasa berat,
seolah selalu ada pengadilan yang menunggunya. "Mas, kamu gak salah," ujar Nadia pelan memecah keheningan. "Aku cuma ingin kamu tenang." Raka menatap istrinya. Ia ingin berkata bahwa ia kuat, bahwa ia mampu melindungi. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Malam itu, Raka terjaga lama. Ia memandangi langit-langit kamar, bertanya dalam hati, sejak kapan menjadi kepala keluarga terasa seperti berdiri di medan perang? Ia tahu, jika terus diam, ia akan kehilangan segalanya. Namun jika ia bicara, luka baru akan tercipta. Dan di antara dua perempuan yang sama-sama ia cintai, Raka mulai kehilangan dirinya sendiri. Usaha itu kecil, hanya bengkel kayu di belakang rumah. Namun di sanalah ayah Raka menghabiskan sebagian besar hidupnya. Bau serbuk kayu, suara gergaji, dan meja kerja yang penuh goresan adalah saksi kerja keras yang tak pernah banyak dibicarakan. Setelah kepergiannya, bengkel itu menjadi sunyi. Mesin-mesin dibiarkan berdebu, seolah menunggu keputusan yang tak kunjung datang. Suatu pagi, Bu Ratna berdiri di depan pintu bengkel. Raka dan Nadia mengikutinya. Udara terasa berat sebelum satu kata pun terucap. "Ibu mau usaha ini dipegang ibu saja," kata Bu Ratna lugas. "Ayahmu dulu juga begitu, ibu yang tahu semuanya." Raka ragu. "Tapi ayah pernah bilang bengkel ini untuk kita bersama, Bu, supaya bisa jalan dan bantu kebutuhan rumah." Bu Ratna menoleh tajam. "Kamu percaya kata-kata atau percaya bukti?" Nadia menarik napas, mencoba tenang. "Bu, kami tidak ingin mengambil apapun. Kami hanya ingin jelas, laporan, hasil, dan keputusannya dibicarakan bersama." Kata jelas seolah menyulit api. "Transparansi?" Bu Ratna tersenyum sinis. "Sejak kapan menantu perlu tahu urusan keluarga sedalam itu?" Nadia terdiam. Dadanya sesak tapi ia memaksa suaranya tetap rendah. "Saya istri Raka, Bu. Saya hanya ingin yang adil." Bu Ratna melangkah mendekat. "Adil menurut siapa? Jangan-jangan sejak awal kamu memang mengincar semua ini." Kalimat itu jatuh seperti palu. Raka spontan berdiri di antara mereka. "Cukup, Bu," ucapnya. Suaranya bergetar. Nadia tidak pernah berniat seperti itu. Namun Bu Ratna sudah terlalu sering percaya Raka, dan ibu tidak mau kehilangan lagi. Keheningan menggantung di bengkel itu. Debu-debu halus melayang di udara seperti luka lama yang kembali terusik. Malamnya, Nadia duduk diam di kamar. Bengkel itu bukan lagi sekedar usaha. Ia telah menjadi simbol ketidakpercayaan yang menggerogoti rumah tangga mereka. Dan Raka tahu, konflik ini tak akan berhenti di bengkel kecil itu saja. Malam itu hujan turun deras. Air mengalir di atap rumah, menutup suara Ishak yang sejak tadi ditahan Bu Ratna. Ia duduk sendiri di kamar, di hadapan lemari tua yang jarang dibuka. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, kusam, berdebu, dan penuh kenangan. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan beberapa lembar kertas lama, foto-foto pudar, dan satu surat yang sudutnya sudah menguning. Surat itu tak pernah ia buang, meski setiap membacanya membuat dadanya kembali sesak. Itu adalah surat dari menantu pertamanya. Dulu, sebelum Raka menikah, Bu Ratna pernah percaya sepenuhnya pada perempuan itu. Ia menganggapnya anak sendiri. Ia memberi kepercayaan untuk mengurus keuangan keluarga ketika suaminya sakit-sakitan. Namun kepercayaan itu dibayar mahal. Uang tabungan raib, surat tanah berpindah tangan, dan menantunya pergi tanpa pamit. Yang tertinggal hanyalah hutang dan rasa malu. Sejak hari itu, Bu Ratna belajar satu hal. Kepercayaan bisa menghancurkan. Ketika Raka masuk ke kamar, ia mendapati ibunya duduk terdiam, menatap kosong. "Ibu," panggilnya pelan. Bu Ratna menoleh. Matanya merah, suaranya parau. "Ibu tahu kenapa ibu seperti ini?" Raka menggeleng. "Ibu pernah kehilangan segalanya karena percaya," katanya lirih. "Ibu tidak mau itu terulang." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya bukan sebagai sosok keras yang menekan,
melainkan perempuan yang terluka dan takut. Di kamar sebelah, Nadia terjaga. Ia mendengar percakapan itu samar-samar. Hatinya terenyuh, namun juga lelah. Ia memahami luka Bu Ratna, tapi ia tak ingin terus dihukum atas kesalahan orang lain. Pagi harinya, Nadia menemui Bu Ratna di dapur. Dengan suara pelan, ia berkata, "Bu, saya tidak bisa menghapus masa lalu, tapi saya tidak ingin menjadi bagian dari luka itu." Bu Ratna menatapnya lama. Ada getar di matanya, tapi juga tembok yang belum runtuh. "Kepercayaan itu mahal, Nadia," ucapnya singkat. Nadia mengangguk. Ia tahu penyembuhan luka lama tidak pernah mudah. Namun ia juga sadar, selama luka itu belum sembuh, rumah ini akan terus berdarah. Perlahan, tanpa suara. Pagi itu, rumah terasa seperti ladang kering yang meninggu api. Tak ada senyum, tak ada sapa. Hanya suara langkah dan pintu yang ditutup lebih keras dari biasanya. Masalahnya sederhana, tapi bermakna besar. Uang hasil bengkel. Bu Ratna berdiri di ruang tengah, memegang buku catatan tua. "Uangnya berkurang," katanya tajam. "Ada yang mengambil tanpa izin." Nadia menoleh kaget. "Saya tidak pernah menyentuhnya, Bu." "Semua orang bilang begitu," sahut Bu Ratna cepat. "Tapi yang paling sering di bengkel siapa?" Nadia menggenggam ujung bajunya. Dadanya naik turun. "Saya hanya membantu, dan setiap pengeluaran saya catat." "Catatan bisa dibuat-buat," bentak Bu Ratna. Kata itu seperti tamparan. Raka yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. "Ibu, jangan bicara seperti itu." "Kenapa? Kamu takut?" Bu Ratna menatap anaknya tajam. "Atau kamu sudah dibutakan istrimu?" Nadia menahan air mata. "Bu, saya tidak pernah berniat mengambil apapun. Saya menikah dengan Raka karena cinta, bukan karena harta." "Cinta?" tertawa Bu Ratna pahit. Ibu sudah terlalu sering mendengar kata itu sebelum akhirnya ditinggalkan. Raka menutup telinganya sesaat. Napasnya memburu. Sesuatu di dalam dirinya pecah. "Cukup!" teriaknya. Suara itu membuat keduanya terdiam. "Cukup, Bu. Cukup, Nat," lanjut Raka dengan mata berkaca-kaca. "Aku capek. Aku lelah selalu disalahkan. Lelah harus memilih. Lelah berdiri di tengah." Bu Ratna terkejut. Ia jarang melihat anaknya seperti itu. "Selama ini aku diam karena aku menghormati ibu," kata Raka. Suaranya bergetar. "Dan aku diam karena aku ingin melindungi istriku. Tapi diamku justru membuat semuanya semakin hancur." Hening menyelimuti ruangan. Jam dinding berdetak, menghitung detik yang terasa seperti hukuman. Nadia menangis tanpa suara. Bu Ratna memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Pertengkaran itu berakhir tanpa kata damai. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf. Hanya luka yang terbuka lebar. Dan kesadaran bahwa rumah ini tak akan pernah sama lagi. Malam setelah pertengkaran itu terasa panjang. Nadia duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil yang terbuka di lantai. Ia tidak berniat pergi jauh. Ia hanya ingin bernapas tanpa rasa takut, tanpa tatapan yang selalu mencurigai. Setiap baju yang ia lipat terasa seperti potongan hatinya sendiri. Raka berdiri di ambang pintu. Sejak tadi ia ingin bicara, tapi kata-kata seolah kehilangan arti. Wajah Nadia terlihat lelah, bukan karena marah, tapi karena terlalu lama bertahan. "Aku cuma pergi sebentar," kata Nadia akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. "Aku butuh tenang." Raka menelan ludah. "Aku takut kamu tidak kembali." Nadia menatapnya. Ada cinta di sana, juga luka yang belum sembuh. "Aku takut kalau aku tetap di sini, aku akan kehilangan diriku sendiri." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari teriakan manapun. Pagi hari, Nadia melangkah keluar rumah dengan koper di tangannya. Bu Ratna melihat dari kejauhan, diam tanpa ekspresi. Tidak ada larangan, tidak ada perpisahan. Hanya tatapan yang sulit diartikan.
antara lega dan takut. Raka berdiri di teras, memandang punggung istrinya yang semakin menjauh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah itu terasa benar-benar kosong. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Raka pulang ke rumah yang sunyi. Tak ada suara piring, tak ada tawa kecil di dapur. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mempertahankan semuanya berarti harus kehilangan orang yang paling ia cintai? Di sisi lain kota, Nadia tinggal di rumah saudaranya. Setiap malam ia menangis diam-diam, mempertanyakan keputusannya sendiri. Pergi bukan berarti berhenti mencinta, itu adalah upaya terakhir untuk bertahan. Dan antara jarak yang tercipta, cinta mereka diuji, bukan oleh orang ketiga, melainkan oleh keluarga dan luka yang belum berdamai. Rumah itu terlalu sunyi tanpa Nadia. Bu Ratna merasakannya setiap pagi, saat dapur bersih tanpa suara, dan sore hari ketika senja datang tanpa siapapun yang menyapanya. Keheningan membuat pikirannya berisik. Suatu siang, Bu Ratna duduk lama di ruang tengah, menatap lemari kayu tua. Map coklat itu masih ada di sana, tak pernah dibuka sejak diletakkan di meja. Hatinya berdebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada kebenaran yang mungkin akan ia temukan. Raka pulang lebih awal hari itu. Wajahnya lelah, matanya sayu. "Bu," katanya pelan, "kita harus buka dokumen ayah." Bu Ratna mengangguk. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Kertas-kertas disusun rapi. Ada surat wasiat bertanggal beberapa tahun sebelum ayah Raka sakit parah. Raka membacanya dengan suara bergetar. Ayahnya telah membagi segalanya secara adil. Rumah untuk Bu Ratna, bengkel untuk dikelola bersama Raka dan keluarganya, tabungan dibagi untuk kebutuhan ibunya dan masa depan anak-anaknya kelak. Tidak ada satupun kalimat yang menyebut kecurigaan, apalagi ketakutan. Air mata Bu Ratna jatuh satu persatu. "Ayahmu tidak pernah takut kehilangan," ucapnya lirih. "Yang takut itu ibu." Untuk pertama kalinya, Bu Ratna mengakui sesuatu yang lama ia sembunyikan. Bahwa sikap kerasnya bukanlah bentuk kekuatan, melainkan benteng dari ketakutan yang belum sembuh. Ia telah menyamakan Nadia dengan bayangan masa lalu, tanpa pernah benar-benar mengenalnya. "Kalau saja ibu tidak dikuasai rasa takut," katanya terisak. Raka terdiam. Ada lega, ada sesal. Ia sadar. Kebenaran datang terlambat. Ketika luka sudah terlanjur tercipta. Bu Ratna menutup wajahnya. "Ibu salah, Raka." Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Dan di dalam rumah yang sunyi itu, penyesalan akhirnya menemukan suaranya. Pagi itu, Bu Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan teh manis. Sudah lama dapur tak dipenuhi niat seperti ini. Bukan untuk membuktikan apapun, hanya untuk memulai kembali. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan menekan nomor yang selama beberapa hari hanya ia pandangi. "Nadia," ucapnya pelan ketika panggilan itu terjawab. "Ibu, ingin bicara." Di ujung sana, Nadia terdiam cukup lama, lalu nafasnya terdengar tertahan. "Baik, Bu." Siang itu, Nadia kembali ke rumah. Langkahnya ragu, hatinya masih waspada. Raka berdiri di teras, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada pelukan berlebihan, hanya tatapan yang saling memahami bahwa mereka telah melewati sesuatu yang berat. Bu Ratna duduk di ruang tengah. Ketika Nadia masuk, ia berdiri, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Ibu minta maaf," katanya suaranya bergetar. "Ibu salah telah menghukummu atas luka masa lalu ibu." Nadia menunduk, air mata jatuh tanpa ia sadari. "Saya juga minta maaf kalau sikap saya pernah menyakiti ibu. Saya hanya ingin keluarga ini utuh." Tidak ada kata yang menghapus semua luka, tapi kejujuran membuka jalan yang selama ini tertutup. Raka memandang mereka berdua.
Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus memilih. Ia hanya perlu jujur. Mereka sepakat membicarakan segalanya secara terbuka. Usaha bengkel dikelola bersama, keuangan dicatat jelas, dan keputusan keluarga diambil dengan musyawarah. Tidak sempurna, tapi nyata. Malam itu, rumah kembali terisi suara. Bukan tawa besar, tapi obrolan pelan yang penuh kehati-hatian. Luka lama belum sepenuhnya sembuh, namun kini ada kesediaan untuk merawatnya bersama. Dan di rumah yang sama, mereka belajar bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang berani memahami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di cerita berikutnya.